Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita melanjutkan masih kaitannya dengan masalah dan gejala, tapi terakhir ya. Syukur-syukur nanti waktu di akhir pertemuan kita lanjut ke ini apa? Bagaimana identifikasi waktu kita membuat formulir waktu untuk identifikasi pasien masuk ya. Karena tapi editnya lumayan agak butuh beberapa file ya kalau dibanding dengan input. Cuma tidak semua kita ada beberapa yang bisa kita manfaatkan dari coding sebelumnya. Oke, saya start screen dulu alurnya. Ya. Oke, yang akan kita praktekkan di kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan file yang kemarin filter ya. Tampil filter yang di dalamnya ada fungsi filter kemarin. Kita manfaatkan kembali file tersebut untuk kita buat untuk fasilitas editing data ya. Baik itu nanti untuk editing masalah maupun editing gejala. Oke. Oke, alurnya seperti ini. Jadi dari file yang kemarin yaitu tampil filter, di dalamnya kemarin kan nge-sub fungsi filter ya. Ini yang isinya adalah fungsi yang menampilkan keseluruhan masalah dan gejala. Satunya ada fungsi yang berikutnya itu hanya menampilkan gejala sesuai dengan nomor keperawatan yang dipilih. Ya. Diagnosa perawatan yang dipilih. Ya nanti dari tampil filter ini nanti ngeling ke dua file, yaitu satu, kalau kita klik kode nomor kode keperawatan, diagnosa keperawatannya yang di 00 sekian itu nomornya, nanti dia menuju ke edit masalah .php. Tapi begitu kita klik gejala di nomor diagnosa keperawatannya, nanti munculnya adalah ke edit gejala .php. Dan masing-masing baik itu edit masalah maupun edit gejala itu menyambungkan ke file yang berbeda. Jadi ini bisa kita ibaratkan edit masalah sama edit gejala itu adalah lembar editingnya ya. Jadi kalau nanti ada data masalahnya mungkin ya seharusnya ada dua kata, kemudian nanti bisa kalian edit di edit mas. Habis yang cukup mas. Oke, kemudian sampai mana tadi? Oke, logikanya gini. Coba saya buka data PHP MyAdmin ya. Terlalu banyak ini sebentar. Ya, browser saya terlalu banyak sebentar. Dia tidak bingung nanti ya. Malah ketutup ini sebentar. Sebentar, itu apa ya? Ke PHP MyAdmin. Contoh waktu kemarin kita masih berkaitan dengan ini ya, masalah dan gejala. Kemarin di data sikap NIM. Contoh di tabel apa kemarin masalah ya, di tabel masalah ini kita ingin mengedit data gitu. Kita ingin mengedit data ini. Bersihkan saluran nafas tidak efektif. Atau kemarin yang kita input baru ya, ini ya, dua ya. Ada di 002. Jadi yang kemarin tambahan ya. Kita ingin mengedit. Kalau kita mengedit kan langkahnya secara naratifnya kan kita buka dulu tabelnya. Kalau di DBMS ya, kita buka dulu tabelnya, pilih dulu tabelnya, kemudian dipilih file atau rekodnya ya, dipilih rekodnya. Contoh ini tadi di 002. Kita klik ubah ini ya. Kita klik ubah. Nah, baru nanti ada formulir, bukan formulir kalau di dalam DBMS itu lembaran untuk mengisi ya, mengisi ada sesuai dengan file yang dipilih. Contoh kalau file bentar ada chat, maaf. Oh, maaf. Oke. Contoh ada tadi yang kita pilih ada di 002. Contoh kesinkronan bantuan ventilator ini yang kemarin itu. Cuma ingin diedit kesinkronan bantuan tambah pemakaian gitu ya, pemakaian ventilator. Ini jadi ada formulirnya, kemudian baru klik kirim. Waktu kirim itu proses simpan.
Nah, proses simpan yang dijalankan di balik layarnya itu adalah perintah SQL ini. Update masalah, ya tabelnya, set, kemudian fill-nya apa, kemudian nilai yang diubah ya. Fill-nya ini nilainya apa yang diubah. Di mana ya ini biasanya where-nya ini adalah di dalam sebuah tabel yang menjadi penentu primary key biasanya. Kalau di tabel masalah kan primary key terhadap field DP ya, maka where-nya dikasih DP-nya yaitu 0D002. Gitu, oke ya, kita pahami dulu bahwa untuk mengedit kita harus menampilkan datanya dulu, kemudian kita pilih berdasarkan yang akan kita, ya contoh kalau kita ingin minta tolong ke orang teman kantor kan harus ditunjuk namanya siapa, inisialnya, kemudian perintahnya apa, baru dijalankan. Ya sama kayak ini. Ya mau yang diedit apa, ya, setelah ditampilkan datanya yang dipilih siapa, kemudian diklik, dipilih salah satu data yang diedit, kemudian ditampilkan detail dari data yang akan diedit, baru disimpan, gitu ya. Oke, perintah untuk menampilkan data saya kira masih seperti kemarin ya. Maka kita pakai di PPT-nya itu kita pakai tampil filter yang pertemuan ke berapa ini? Kita sudah ke 11 ya. Berarti pertemuan ke 9 ya, pertemuan ke 9. Ini bisa kalian pakai lagi, tampil filter dan fungsi filter titik HP. Cuma nanti di fungsi filter kita edit sebentar, edit sedikit nih. Apa perbedaannya? Jadi kemarin coba kita jalankan coba. Localhost simcop 21 kemarin tampil filter ya. Tampil filternya coba dipilih. Nah, di sini. Kemarin kan muncul data keseluruhan. Kemudian waktu dipilih daftar kodenya, dia muncul sesuai dengan masalah yang gejala yang ditampilkan. Error. Sebentar. Errornya tidak diperbaiki. Sementara ini dulu. Sebentar, supaya tidak ganggu rekamannya, saya edit dulu. Harus zoom. Oke, tadi kita contoh dari tampil filter ya. Share screen saya udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Sampai mana tadi? Tampil filter ya. Tampil filter. Kalau di pertemuan ke-9 kemarin itu tidak ada yang biru ini ya. Tidak ada yang biru. Jadi waktu daftar DP ya keseluruhan baik itu kode DP, masalah dan luara beserta gejala masing-masing. Kalau dia ada 6 gejala di satu nomor diagnosa perawatan ya muncul semua, yang 2 atau 1 gitu ya. Atau yang belum, ini yang kemarin tambahan di 004 ini belum. Tapi tidak standar ini yang kemarin latihan saja untuk menginput. Oke, di bedanya apa? Ini kita edit supaya ada link gitu ya. Ini link kita buat di kode DB. Ini kan ada biru ya, bisa kalian lihat di screen kalian apakah kelihatan ini yang biru. Kalau ditunjuk menjadi pointer mouse itu menjadi kayak tanda telunjuk gitu ya. Itu kalau di dalam browser sering dipakai untuk link, hyperlink gitu ya. Itu metode link itu juga sama dipakai untuk formulir. Kemarin formulir kan metodenya ada 2 ya. Ada metode get sama post. Ya, jadi kalau get itu nanti apa yang dikirimkan muncul di sini, variabelnya di alamat address ini, variabelnya apa, nilainya apa. Tapi kalau metode post, variabel yang dikirim dan nilainya tidak ditampilkan di address. Oke, di penanganan formulir. Oke, kalau dipilih DP, kalau DP-nya ada 32 ya tinggal dipilih mana mau diedit. Klik. Nah, waktu diklik tadi sudah saya sampaikan di PPT-nya. Jadi di tampil filter ini nanti edit masalah itu akan di-load ketika kita milih ini nomor kode DP. Jadi kode DP ini ada biru-biru. Diklik nanti dia muncul ke edit, nge-link menuju ke edit masalah. Kalau kalian perhatikan, ini gambar telunjuk saya ini. Di pojok, kelihatan enggak? Ini kalau saya klik, ya ini coba perhatikan yang di pojok bawah kiri. Itu ada localhost /simcop
nih, atau di bawah video saya nih. Nah, di bawah video saya itu ada alamat localhost simcap 20221 edit masalah .php. Pojok kiri bawah ya. Kemudian variabel yang dikirim apa? Tanda tanya DP. DP itu adalah variabel yang nanti waktu dikirim isinya sesuai yang ditunjuk. Ya, jangan diklik tapi ditunjuk. Oh, kalau di sini D001 berarti variabel DP nilainya adalah D001. Waktu ditunjuk D002, oh variabelnya adalah DP itu yang dikirim nanti ke edit masalah adalah D002. Cuma beda dengan yang di sini, yang di era gejala ini. Kalau tadi ini ngirimnya waktu di pointernya diarahkan ke kode DP, ini kan dia alamatnya dia akan ngirim di pojok kiri bawah tadi, edit masalah DP D001. Tapi kalau di gejala yang ditunjuk, ya jangan diklik tapi ditunjuk dulu, itu ngirimnya bukan ke edit masalah, tapi diedit gejala. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa dari tampil filter ini nanti ngeload kedua file yang berbeda. Tergantung kalian milihnya apa. Apakah milihnya di kode DP atau milihnya di nama gejala yang ada di DP. Gitu ya. Kalau milihnya di edit masalah, nanti nyimbang ke sini. Oke, kita pelajari dulu cara membuat coding ini seperti apa. Gitu ya. Coding supaya ada tampilan biru. Tidak perlu coding ulang bagi yang masih ada fungsi filternya ya. Tadi, oh ya PPT saya belum saya share ya. Nanti ini saya share di grup praktikum. Yang perlu kalian ubah hanya di 4 baris di fungsi filter. Semua filenya sama codingnya dari awal sampai akhir. Cuma kalian sesuaikan ini yang saya lingkari. Yang di baris 25, yang kemarin semula itu select gejala from gejala. Silakan diganti gejalanya diganti dengan tanda bintang. Ada yang tahu? Masih ingat bintang itu mewakili apa? Kalau ingin select bintang from gejala where, ada yang tahu maksudnya apa? Dalam menampilkan atau menyajikan data. Ada yang masih ingat? Di DBMS kemarin di DML, Data Manipulation Suite. Ada yang masih ingat? Kalau saya sebut select gejala itu kan saya berarti ingin memilih fill gejala saja. Dengan major nanti kita lihat kain yang satu warna. Tapi kalau kita sebut bintang, kalau kita sebut bintang berarti semua fill yang ada di tabel yang disebut ini from ini. Kelihatan enggak ya PPT saya? Kecil enggak? Kelihatan, Pak. Oke, ini. Jadi select bintang itu mewakili kita ingin memilih semua ya. Jadi ya fill gejala kemarin ada fill ada apa saja? Kemarin fillnya ada 3 ya. Ada 3. Ada fill ID, ada fill DP, ada fill gejala. Kita pilih semua, kita ingin menyeleksi semua itu fill tersebut dengan mengasih tanda bintang gitu aja cukup. Kemudian yang kemarin semula di line 31 itu tidak ada ahrefnya ini. Dia langsung TD dolar hasil kurung kurawal buka gejala kurung kurawal tutup. Ya ini kenapa hasil 1 Pak? Karena di query 1 ini nanti disesuaikan aja kalau coding kalian berbeda. Ini hasil 1. Ini kan perintah untuk mengambil data di SQL ya. Perintah query-nya kan di atas itu. Yang koneksi itu untuk menghubungkan DBMS. Kemarin kan cara menghubungkan ke DBMS kan ada 4 ya. Minimal ada 3. 1 ada koneksi ke database. Kedua mengambil datanya menggunakan query. Ngambil data ini bisa asumsinya menampilkan data nanti atau memasukkan data ke DBMS atau mengubah dia nanti sama ya. Menggunakan query, MySQL query. Kemudian untuk mengambil datanya dari MySQL query kita gunakan MySQL fetch ASOC boleh, fetch array boleh, fetch row boleh. Ya. ASOC perbedaannya apa? Kalau ASOC nanti hasilnya kan bentuk array nih, dolar hasil. Jadi di dalam perulangan ini dolar hasil kemarin masih pertemuan di 8 kalau sudah saya terangkan itu. Kita ingin di dalam perulangan yang kita ambil dari query ini itu
disimpan dalam sebuah variabel array yang namanya $hasil 1. Ya, nanti setiap perulangan dia diambil datanya apa aja, bintang. Kalau bintang tadi ID, di dalam tabel gejala kan tadi ada ID, ada DP, ada gejala. Kita ambil satu-satu. Yang DP tidak kita pakai ya, yang kita pakai hanya ID, gejala saja. Nah, boleh tidak Pak ini diganti ID dan gejala? Boleh. Karena yang DP-nya kan tidak dipakai. Berarti ini bisa select ID, gejala juga boleh. Ya, from gejala. Itu juga nanti kalian di tabel fungsi filter kan ada dua ya, tampil gejala sama tampil all ya. Tampil all seperti itu, nanti tampil gejala juga sama. Kalau ini cuma ID gejala boleh, ini juga tidak apa-apa. Tapi mau sesuai modul juga tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk membuat link bagaimana caranya? Link, hyperlink itu kalau di dalam termasuk salah satu kode HTML ini. HTML. Maka di dalam kode HTML kalau ingin dimasukkan ke PHP harus diletakkan di dalam echo. Perintahnya untuk link ini. Ahref ya, ahref dia ngelingkan kemana, ngirim variabel yang akan dikirim itu apa? Itu ke file mana? Ya, sama kalau di penanganan form baru apa? Di actionnya ya, form action itu. Kalau di link sini adalah kita ingin menuju edit gejala. Apa yang dikirimkan? ID. Kita ingin membuat sebuah variabel yang akan dikirim ke edit gejala, namanya variabelnya adalah ID. ID. Kemudian hasil nilainya apa? Nilainya ID ini adalah hasil ID. Ya, ID-nya yang dikirim gitu ya. ID-nya yang dikirim dari edit gejala. Sebentar ini gejala semua. Oke. Yang atas, atas. Sebentar, saya menuju ke sublime-nya saja. Oke, sebentar. Klik subline-nya, edit filter ya tadi ya. Oke, fungsi filter. Contoh, kalau yang bawah. Kemarin mungkin masih ingat bahwa di tampil filter itu ada dua ya. Kita sajikan untuk masalahnya, kemudian bawahnya adalah gejala. Yang atas, ya yang atas itu kodenya sama persis. Cuma ditambahi supaya di dalam penampilan DP itu ada ini. Dia ngirim ke edit masalah DP. Kemudian waktu yang query untuk menyajikan gejala di setiap DP, kita linkkan ini. Ahref, edit gejala, hasil 1 ID. Ini juga nanti silakan di copy ke bawah ini. Yang waktu menyajikan. Kalau yang bawah itu kan tampil gejala saja. Masih ingat enggak yang kemarin? Oke, gini, alurnya gini. Jadi waktu klik awal ini kan yang tampil all. Kemudian ini fungsi bawah ini tampil all. Yang dijalankan adalah fungsi ini, yang tampil all ini sampai sini. Nah, di waktu tampil all itu ada dua link. Satu link untuk kode DP, satu linknya yang untuk yang di gejala. Kita buat ini. Link yang pertama untuk penyajian kode DP di sini, ahref atau $DP, tambahkan ini. Ya ini kenapa ada style, ya tadi ini sudah saya sampaikan ya, bahwa ini file yang mau dikirim kemana ya, hasil kirimannya mau diolah kemana, kemudian ini variabel yang dikirim, ini adalah nilai yang dikirim. Nilai dari variabel yang dikirim. Style text decoration none ini digunakan untuk membuat ini warnanya supaya tidak ada underline-nya. Jadi supaya tampilannya tidak, kalau biasanya link-link itu kan ada underline ya, kalau standar default-nya. Supaya tidak ada garis bawahnya di link yang kita buat itu dikasih sintak ini. Style text decoration .2 none. Oke. Perubahannya ini nanti. Satu ini diklik, ini ada dua. Kemudian waktu diklik sesuai apa daftar DP-nya, nah ini muncul ini, itu kodenya di bawah ini. Nah, di bawahnya ini. Waktu tampil gejala, ya enggak apa-apa lah, saya terangkan lagi. Siapa tahu sudah lupa ya. Ini, ahref ini. Nah, dia tidak munculkan nomor DP. Maka hasilnya dia waktu ini. Menyajikan gejalanya saja. Boleh nanti diganti ID gejala, boleh. Yang bawah juga sama, ID gejala. Oke, saya kira itu tidak harus coding ulang ya. Tidak harus coding ulang dari 50. Apa, ada yang tanya tadi? Oke, sekarang kita coba buat. Waktu kita pilih kode, bisa dipahami ini yang tampil filter?
kita baru tampil filter, nanti baru ini ngirim ke edit masalah. Kalau kemudian waktu kita pilih gejala, itu kita ini ngirim ke edit gejala. Oke, kita buat tampilan edit masalah dulu ya. Jadi waktu ini dikirim, klik ini ya, dia langsung menuju ke file edit masalah. Metode pengiriman di dalam edit masalah, karena tadi metodenya adalah ngirim file ya, pakai link, pakai hyperlink itu ya. Dia menggunakan kalau link itu menggunakan metode get, maka nanti akan ditangkap. Baru dia akan dicari di dalam DBMS-nya. Kan ini yang diklik di 001 ya. Kalau saya klik yang di 002 atau yang tidak ada kaitannya, oh ini aja. Sulit belajar coding. Klik di 004 itu ya. Nah, untuk menggantikan tadi ini, satu kita pilih di 004, diklik ubah gitu ya. Ya ini, form isian ini ya kita buat user interface edit masalah ini tadi. User masalah ini bentuknya. Jadi menampilkan karena di masalah itu kan ada, kemarin sudah kita ubah ya, yang di masalah cuma ada 3. Ada DP sebagai primary key ya, kemudian masalah keperawatan, kemudian luaran. Oke. Setelah dipilih, kita sajikan detail dari data yang akan diubah. Kemudian baru kita ubah apa. Ini masih sederhana ya, belum kompleks ya, seperti di pertemuan berikutnya. Jadi ini perlu diketahui bahwa untuk yang DP tidak bisa diubah. Read only ya. Ini seharusnya menjadi read only. Jadi penentunya ini jangan sampai keubah. Cara supaya tidak bisa diubah bagaimana? Kita nanti buat read only. Ya, kita nanti buat read only. Caranya tadi apa? Edit masalah ya. Edit. Ada yang belum bisa ini membuat foldernya supaya ini tidak perlu file open gitu. Kemarin udah tak sampai ini kelihatannya. Tinggal ditarik aja, di drag dari My Computer, tarik ke sini. Nanti muncul. Edit masalah. Oke, edit masalah supaya apa tadi? Kode DP ya. Kode DP itu tetap kode DP ya. Dikasih read only. Read only sama dengan read only. Gunanya untuk supaya tidak bisa diubah. Ini diedit masalah. Oke, coba kita jalankan. Tadi di 004 ya. Nah, ini kursornya dia tidak mau setelah kita kasih read only. Setelah kita coding read only, dia tidak bisa diedit. Ini tadi. Read only. Oke, yang bawah ini ya wajib dikasih dibuka ya. Jangan sampai mau edit apa nanti kalau tidak dibuka. Tapi yang kode DP karena ini penentu, kemarin menggunakan primary key supaya nanti tidak repot nanti diedit ternyata datanya kembar gitu ya. Datanya sama kan sangat repot. Maka dikunci saja. Oke. Sekarang kita coba pelajari tampilan edit masalah. Kalau kalian perhatikan simple ya, simpelnya di mana ini? Simpelnya ya simple, simple. Artinya apa? Ada tabel, di dalamnya ada form ya, atau form dulu baru tabel boleh ya. Jadi semua kode di HTML maupun PHP kalau kaitannya dengan pengetikan inputan dari user itu harus dipakai menggunakan formulir ya, formulir. Kemudian untuk merapikan haja ini dibuat di dalam sebuah tabel. Dirapikan jadi kode alas supaya itu lurus titik duanya gitu ya. Supaya rapi saja dibuat di dalam tabel. Nah, cara membuatnya sama ini. Cara membuatnya aslinya ini menggunakan form table ini. Nah, ini sampai sini. Oke, dari coding yang saya tunjuk, adakah yang belum tahu fungsinya apa? Form action, form kemarin membuat formulir ya, form diawali oleh form. Form itu ada tiga parameter yang harus ada ya. Satu, kaitannya dengan action. Masih ingat kemarin action itu apa? Ada ingat action formulir? Tidak ada ingat? Tidak ada. Action itu apa action? Siapa ini? Masih pada menyimak ya?
49. Dari 47 masa udah ada yang ingat. X untuk apa? Mau? Sebagai tempat untuk hasil pengiriman formulir. Ini kan formulir ini. Di dalam form itu ada objek apa saja. Itu ada DP, ini ada name-nya, ada DP, kemudian ada MSLH, kemudian ada luaran. Itu nanti akan dikirim. Ya, kirimnya kemana ini? Di alamat ekstern ini. Edit, simpan, edit masalah titik PHP. Nah, metode pengirimannya menggunakan apa? Menggunakan pos. Nah, ini menggunakan pos. Ya. Oke, itu membuat formulir. Formulirnya ya, formnya ya. Membuat formnya ini saya kira kalau tidak ada yang bertanya, saya kira sudah paham ya. Ya semoga benar sudah paham. Jadi ini tabel, formulir, tabelnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Maka TR-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 baris. Yang baris pertama, dia ya call span ya. Dia marger kalau di dalam Word itu. Pakai call span 3. Kemudian yang baris kedua dibagi menjadi 3 kolom sampai 2, 3, 4 ya. Kemudian yang terakhir itu di yang kolom 1 dan kolom 2 digabung, yang kolom 3 isi tombol pemicunya, triggernya. Oke, komponen formulirnya saya kira juga ini tidak sulit ya. Yang ini menggunakan teks ya. Input tab teks ya di sini di kolom ini. Input tab supaya untuk pengetikan ini. Dikasih yang wajib itu input teks ya, name-nya DP ya. Kemudian kalau mau dikasih ukuran, kalau yang kode DP kemarin kan dikasih 5 ya, panjang karakter di DPMS-nya, maka supaya tidak terlewat, size-nya dibuat 5, maksimal panjangnya juga 5. Ya. Kemudian value, kita belum bahas value-nya dulu ya, supaya nanti tidak bingung. Oke, kemudian masalah, ini isinya adalah sama input tab-nya. Tab-nya adalah MSLH, panjang dan sebagainya. Kemudian luaran juga sama. Ini semua menggunakan teks, jadi lebih mudah. Kemudian yang bawahnya ini tombol trigger menggunakan submit ya. Ya, oke. Sekarang bagaimana cara menampilkan data yang dipilih tadi, Pak? Tadi kan saya cuma milih ini di 003 ya, di 004. Kok langsung muncul di di 004, kemudian masalahnya apa, luarannya apa. Nah, supaya muncul itu, tadi dia bilang bahwa ditampil filter, atau diklik ini kan dia ngirim ya. Tadi yang tadi saya sampaikan di pojok kiri bawah tadi. Dia akan ngirim ke edit masalah, yang dikirim variabelnya adalah DP, nilainya adalah DP yang dipilih. Nah, gitu. Itu karena dia menggunakan link, kita ambil dulu datanya. Caranya bagaimana ini? Di baris 2 ini. Tentunya kalau membuat karena nanti kan kita data itu kita lihat di DPMS, maka harus ada koneksi wajib ya. Kemudian di baris 2 kita ambil data DP yang kiriman dari ini, link sini. Kita tangkap menggunakan, kita buat dalam sebuah variabel DP yang isinya adalah menangkap kiriman yang dari tadi, dari formulir di sini. Jadi yang dikirim hanya satu ya, ini bukan ngirim tiga-tiganya enggak ya. Ngirim kode, masalah, sama luaran tidak. Dia yang dikirim ya hanya yang dipilih ini. Nah, dia yang dikirim hanya DP sama dengan D01. Kalau sini ngirimnya DP sama dengan D003. Lo kok bisa tahu nama masalah dan luaran? Ini kita menggunakan query. Kita ambil datanya. Cari dalam tabel masalah. Ini kalau bingung, petik miringnya dihapus saja ya. Kalau teman-teman bingung nanti. Petik miring itu untuk mengapit nama tabel atau nama field. Ya. Oke, kemudian kita cari di dalam DTBMS menggunakan query-nya MySQL query. Disimpan dalam sebuah variabel $query. Isinya apa? Dari ini kan variabel koneksi yang ada di koneksi ya, $con ini. Yang kemarin isinya adalah MySQL connect ya, localhost, root, petik-petik, kemudian database-nya simcap nim kemarin ya. Ini disimpan dalam variabel con. Isinya apa? Saya lihat bintang. Kita ingin mencari data dari tabel masalah yang DP-nya yang dikirim dari tampil filter tadi. DP-nya adalah D004.
gitu ya. Ini contoh saja. D004. Maka ini menjadi DP sama dengan petik D004. Ya, nanti akan dicari apakah jumlah rek ya, jumlah apa MySQL 6 row, jumlah waktu diambil. Contoh gini, saya coba simulasikan ini ya, kita copy ke PHP MyAdmin. Kita pilih dulu database-nya. Kita coba buat query. Nah, kita tampilkan dalam query. Ini ya di database ini pastikan sudah aktif di database kalian. Kemudian kita buat ini. Salah bintang permasalah where DP ini tidak saya ubah $DP-nya. Kemudian saya klik kirim. Artinya apa? Nanti ada MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris gitu ya maksudnya. Jadi kalau datanya tidak ada itu 0 ya, 0. Artinya apa? Kalau tidak ada barisnya berarti datanya tidak ada. Tapi kalau ada datanya, contoh ini DP-nya saya ubah. Saya ubah menjadi D004 gitu ya. D00 berapa kemarin? 3 ya. D0004. Oke, kita coba klik kirim. Ditemukan ini total 1 baris, menampilkan baris 0, total 1 baris. Berarti ini maksudnya kenapa itu? Itu untuk menerangkan ini. Jika ini kan tadi untuk menyimpan MySQL 6 row, itu kan mencari baris yang dari query-nya. Kalau ada barisnya, berarti kan dia ada datanya ya. Ini disimpan dalam sebuah variabel JML rec. Jadi kalau datanya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 itu berapa ya datanya? Ada, yaitu 1 dan seterusnya. Ada. Tapi kalau file ini kan jika logik benar, jika benar ini, jika salahnya apa di sini? Else data ID tidak ada. Jika ada datanya, contoh tadi di 004 gitu ya, masuk ke bawah ini. Kita ambil menggunakan MySQL Fetch Array. Kalau aslinya datanya itu kan cuma 1 ya. Karena di tabel masalah kan nomor DP kan tidak boleh sama ya. Nomor DP tidak boleh sama. Coba kita lihat datanya. DP ya ini yang DP itu tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama berarti datanya kan 1 ya. Tidak ada lebih dari 1. Maka aslinya while ini bisa kalian ringkas. Oke, coba saya ringkas ya. Tidak usah saya kasih perulangan enggak? Oke, boleh. Perulangnya dihapus karena datanya cuma 1. Kecuali kalau datanya lebih dari 1 ditampilkan di dalam perulangan. Oke, kemudian kita tetap di dalam perulangan ditemukan 1 ya. Jika 1 ditemukan dia tetap disimpan di DP dan masalah dan luaran. Kita ambil datanya. Karena tadi kan bintang ini. Bintang berarti semua file ya. Semua file dari tabel masalah yang tadi ada DP, ada MSLH, ada luaran. Diambilnya itu disimpan dalam variabel $DP dalam masalah boleh enggak? Ini tidak disimpan dalam variabel sementara boleh. Nanti langsung disimpan di sini. Gunanya untuk apa ini? Gunanya untuk mengisi di dalam value di formnya ya. Contoh tadi kita membuat kode DP kan langsung berisi ini datanya. Waktu kita klik datanya kan langsung masuk sini. Oh, kode DP langsung masuk ke sini. Ini hasil ini. Waktu kita ambil dari database. Oke, kita simpan dulu ya. Simpan dulu ya, disimpan. Ctrl S. Line 6 sebentar. Edit masalah tadi ada yang dihapus harus disesuaikan. Line 6. Oh ini kuteknya. Line 6 sebentar. Jika tidak sama dengan kosong. Ini kurungnya 1 saja. Tidak ada well-nya ya. Karena tidak ada perulangan dikasih titik koma. Oke, kita simpan ulang. Nanti yang ini masih pakai yang lama nanti tidak perbarui kalau bagi yang ingin yang terbaru ini. Nah ini. Tidak efektif bersihkan dalam proses. Tadi berapa 4 ya? Oke, supaya tidak bolak-balik. 4. Nah ini. Jadi waktu ditemukan di dalam database langsung ditampilkan di komponen formulir. Tinggal kita masukkan value-nya aja. Yang tadi input type-nya DP ya.
tambahkan ini value. Diapit petik ya. Kenapa perlu diapit petik? Itu supaya nanti kalau tidak diapit petik, ini hasilnya ini. Contoh nih, masalah ya. Masalah. Kita tambahkan value dolar MSLH. MSLH dari mana? Dari sini ya. Contoh kalau tidak kita kasih masalah, tidak dikasih petik ini. Nanti yang muncul hanya satu kata saja. Satu kata. Oke, kita coba simpan. Jalankan. Klik di 004 ya. Nah, ini sulit toh. Padahal tadi sulit belajar coding ya. Maka di dalam value wajib diapit petik ya. Sama kayak konsepnya yang kemarin MySQL itu. MySQL itu harus diapit petik. Oke, saya kira itu mana tadi Mas MSLH ya. Oke. Oke, sudah bisa dipahami ini membuat formulirnya. Alurnya juga sudah saya sampaikan codingnya. Nanti untuk yang edit gejala hampir sama, logikanya hampir sama. Oke, kalau sudah, ini tadi kan formnya dikirim ke simpan edit masalah. Jadi kita buat file yang namanya simpan edit masalah. File simpan edit masalah. Isinya yaitu tadi terkait dengan penyimpanan dari update data kayak tadi di awal yang saya simulasikan tadi. Simpan edit masalah. Isinya di dalam sini perlu dipahami dulu kalau formulirnya actionnya metodenya adalah post, berarti nangkap prosesnya nangkapnya juga harus menggunakan metode yang sama ya. Jadi kalau contoh yang tadi link itu menggunakan get, berarti nangkapnya di edit masalah juga harus $post ini get gitu ya. Tapi kalau yang formulirnya itu metodenya menggunakan post, ya kita nangkap di variabelnya ada berapa? Aslinya ada 4 ya, ada DP, ada MSLH, ada luaran, ada kalau submit itu kalau ngirim di file lain tidak perlu disebut, maksudnya variabel ini tidak usah ditangkap, tidak apa-apa. Karena secara otomatis kalau kalian klik tombol trigger input ini, diklik gitu, dia langsung ngirim ke sana. Jadi beda kalau prosesnya di actionnya itu dalam file yang sama, berarti harus kita ambil menggunakan insert ya. Dulu di pertemuan sebelumnya ini, yang insert, menggunakan perintah insert. Oke, kita ambil apa? Yang tadi komponen formulir kan ada DP, ada MSLH, ada luaran, ada UC what, ada UC first. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? UC what sama UC first apa? Gunanya itu apa? Ada yang masih ingat? Lupa. UC word itu untuk mengubah. Jadi ketikan apa yang ada di sini ya, di sini itu berubah menjadi otomatis kalau yang nama masalahnya itu di awal kata yang besar. Kalau UC first berarti di awal kalimat aja yang besar untuk mengubah itu. Nah, ini yang kemarin persis masih kemarin itu. Masih anget ya materinya. Oke, kemudian dipastikan sebelum diupdate datanya, pastikan data DP dan tabel masalah tidak sama dengan kosong ya. Jadi pastikan tabel masalah karena ini mengedit nomor diagnosa perawat kan aneh, nanti masuk masalah detail masalahnya apa kan tidak ditulis kan aneh. Maka harus ada dulu baru bisa nyimpan. Nyimpannya menggunakan ini besar kecil tidak masalah ya. MySQL query. Query-nya yang tadi biasanya kan select bintang. Ini menggunakan update tadi. Cara mengupdate data ini. Jadi update, nama tabelnya apa, kemudian set itu ya setting ya, di set, ditentukan gitu ya. Apa nama filenya MSLH itu adalah isinya MSLH. MSLH dari mana? Itu dari kiriman dari formulir tadi, dari user yang menginput tadi. Disimpan di dalam $MSLH, dimasukkan ke filenya. Filenya, value-nya apa. Kemudian di luarannya masalah diisi dengan hasil ketikan baru yang dari kiriman dari formulir tadi, luaran. Oke. Kemudian penentunya where-nya adalah karena di tabel masalah adalah DP, maka where-nya DP adalah sesuai dengan DP yang di sini. Oke, jika berhasil maka ada message tampilan di layar echo berhasil. Tapi kalau ininya tidak kosong, ininya kosong gitu ya, yang DP sama misalnya kosong, dia muncul ini. Contohnya bagaimana tuh Pak? Contohnya ini. Contoh ini saya hapus ini. Saya hapus delete. Saya simpan.
ada kesalahan. DP dan MSL belum diisi karena tadi ada validasi itu. Jadi sebelum disimpan harus ada tabel masalah. Oke, saya kira itu penjelasannya yang dari simpan edit masalah. Jadi tidak rumit ya. Barusan cuma 13 malah ya. 13. Oke, dengan alur yang sama. Sekarang coba kita, silakan yang mau bertanya di sela saja ya. Ini sudah hampir 1 jam. Oke, tidak kerasa ya walaupun malam ini. Jadwal ronda ini. Oke, lanjut. Tadi ini. Kembali ke filter. Tadi kan baru kita bahas yang kode. Tadi padahal alurnya dari tampil filter itu adalah ada 2 ya. Jadi edit masalah dan edit gejala. Ya, edit gejalanya waktu tadi dipilih yang di sini tadi. Oke, waktu diklik di sini. Sama, alurnya sama. Jadi kalau ini kita membuat edit masalah, kalau ini edit gejala. Edit gejala sama, formnya ada, kalau tadi ada 3, 1 DP, 1 nomor DP, masalah keluaran, ini ID. Kalau di dalam gejala kemarin kan ID, DP sama masalah gejala ya, sama gejala ini gejala ya, bukan masalah keperawatan ini, salah nih. Sebentar, editnya langsung biar tidak bingung nanti. Edit masalah gejala. Ini gejala keperawatan. Oke, simpan. Jalankan. Oke, kita contoh oke, ini kan belum ada ini. Belum ada, belum bisa kita edit ya. Yang di D2 kemarin lelah ya. Lelah. Ini kita ingin kita edit ya. Berarti nanti codingnya boleh tak di-copy Pak? Boleh. Yang dari tadi edit masalah. Ya, ini kalian save saja menjadi edit gejala. Tapi ya disesuaikan ya, karena alurnya sih sama. Cuma ada, kalau tadi kan dia kalau kita sandingkan ya. Edit masalah tadi kan ke simpan edit masalah. Ini edit gejala ke simpan edit gejala. Isinya tadi yang pertama kode DP, ini ganti dengan ID gitu aja. Ada ID, kemudian name-nya ID dan sebagainya. Bedanya cuma itu. Silakan di copy boleh, tinggal disesuaikan. Jadi tidak ngetik dari awal. Kemudian ID tadi juga sama ini, kiriman dari apa tadi? Tampil filter ya, dari tampil filter atau gejala dipilih. Jadi yang ditampilkan itu bukan gejalanya yang dikirim ya. Tolong perhatikan di tampil filter. Di edit sebentar. Fungsi. Yang dikirimkan ke edit gejala itu bukan gejalanya, tapi ID dari gejala. Karena apa? Di tabel, coba kita lihat, perhatikan di tabel gejala. Tabel gejala, kemarin sudah kita edit ya, bahwa tabel gejala itu hanya yang strukturnya bisa kita lihat. Itu yang primary key adalah ID. DP ya, dan gejala. Jadi penentunya adalah primary key terhadap ID. Kan tapi tidak mungkin kita tampilkan ID-nya. Kita nanti tidak perlu dipusingkan dengan ID keberapa. Kan tidak perlu tahu. Kita tidak perlu tahu ID-nya di sini. Contoh di sini. Mana tadi? Oke. Contoh di ini. Di 002 lelah. Itu nomor ID keberapa kita tidak perlu tahu. User ketahuinya tinggal klik saja gejalanya. Oh, saya ingin mengedit ini di 02 yang lelah ini ternyata masih kurang, bukan lelah apa, lelah penglihatan atau apa gitu. Mbak, kita klik. Nah, gitu. Kalau ID-nya enggak perlu diperhatikan. Ya, biarkan saja. Jadi kita tinggal ngedit di sini. Lelah apa tadi? Ini terkait dengan ventilator ya. Lelah apa pemakaian yang mungkin ya. Ini tidak pas ya, maksudnya untuk latihan. Oke, kita klik simpan. Ya sama alurnya nanti sama, simpan juga sama. Nah, fungsi filter mana tadi edit gejala? Saya kira ini sama. Bedanya kalau tadi di edit masalah ini saya bintang from masalah ya. Kalau tadi berdasarkan DP ya, ini berdasarkan ID sesuai dengan yang dikirim tadi di fungsi filter. Oke, tadi oh ya belum saya terangkan ya. Waktu kita ngeload gejala ya, waktu kita ngeload gejala ini, yang tadi saya bilang di awal, saya lihat bintangnya yang kemarin gejala sekarang diubah bintang.
Tujuannya apa? Supaya kita ambil ID-nya. Jadi kalau kita ingin, jadi DP yang telah ditemukan, ya contoh ini alurnya. Alurnya waktu kita temukan DP sekian gitu, 00 sekian, dicari tabel gejala, itu yang sesuai ini urut ya. Ini kan ada order by. Order by-nya adalah ID, urutannya adalah dengan ID. Ya, ID ini akan menjadi penentu variabel yang kita kirim nih. ID nilainya adalah dolar hasil ID. Itu yang dikirim ke sini. Ke edit gejala. Nah, ini ke sini. Kemudian kita tahu ID ini itu nilainya apa di tabel gejala kan gitu. Kita harus tahu. Oh, ID berapa tadi 246. 246 itu di tabel gejala itu nomor field DP-nya nilainya apa? Field gejala nilainya apa? Gitu, menggunakan where ini. Ya sama tadi. Jumlah rek, double saya ulang ya. Jumlah rek sama dengan 0. Oke, ini kalau ID di dalam gejala kan juga sama. ID itu tetap, tidak boleh sama. Berarti well-nya boleh kalian hapus. Boleh. Untuk mengedit, lumayan Pak ini tambahi ngetiknya ada diskon. Ada diskon. Ya, wis lah. Tidak cuma belanja aja yang diskon ya. Coding juga perlu didiskon. Oke, kita coba simpan. Ya, alurnya sama persis. Kemudian kita simpan, kita buat simpan gejala. Simpan gejala juga sama alurnya. Simpan gejala. Simpan edit gejala. Nah ini, alurnya sama. UC first, DP-nya post. Ya, kalau DP perlu diedit enggak? Edit enggak perlu. Tadi mana lelah ya? Kalau DP-nya enggak perlu diedit, berarti kita kasih read only aja. Edit gejala, masih kan tadi? Nah, read only. Tambahkan aja ini. Di DP. DP-nya enggak perlu diubah. Karena nanti kalau diubah, yang seharusnya ikut di 01 nanti di 004 nanti berubah ke di 01 kan repot nanti. Kita yang kesulitan. Maka enggak usah diubah. Biarkan di DP-nya kita kasih read only saja. Read only. DP-nya biarkan read only saja. Oke, kita simpan. Oke. Nah, ini. Supaya tidak bisa diubah. Oke, itu yang buat gejala toh. Oke, yang simpel ya untuk gejala ini. Gejala ini simpel. Gejala simpel. Oke, kemudian tinggal diklik simpan saja. Simpan juga sama nanti alurnya ke edit. Jadi yang akan kita perhatikan pertemuan ke-11 ini tentang edit masalah. Semua berangkat dari filter. Filter nanti kalau diklik oleh user itu adalah nomor DP-nya akan menuju ke edit masalah. Kemudian diedit masalahnya apa, keluarannya apa, dia nanti nunjukin. Jangan sekali-kali ngelut langsung ke sini ya. Ini banyak kesalahan nanti. Tolong diingat-ingat ini di rekaman nomor berapa ini. Jangan sekali-kali langsung menuju ke puncaknya, ke bawah. Tapi kalian ngelut menampilkan di browser itu dari sini yang paling atas. Jadi user itu pengguna tidak perlu alurnya apa. Yang penting tahu klik jadi gitu ya. Ya sisi programmer yang harus memikirkan alurnya. Jadi tidak perlu tahu ID masalahnya kayak apa. Itu diklik di sini, klik muncul ke sana, terus nyimpen di sini gitu ya. Oke, saya kira itu sudah 1 jam lebih ya. Saya kira tadi mau tak tambahin, tapi kelihatannya khawatir nanti kalau terlalu kodenya terlalu banyak nanti banyak errornya dan banyak amat disambi ya yang reguler. Banyak pertanyaan, Pak. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Enggak ada, Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Kalau banyak apa alurnya banyak pertanyaan nanti, Pak. Oh iya. Banyak pertanyaan nih. Oke, kalau yang di pertemuan berikutnya kita buat user interface ini ya untuk identifikasi yang kemarin waktu di Excel-nya itu yang ini. Yang sebentar masih klik dari format dokumentasi perawatan lain ini. Yang ini di sheet pertama ini yang nanti di pengajian. Nah, ini kita nanti buat formulirnya dari sini. Tapi mungkin tidak semua ya. Karena ini banyak sekali. Mau lihat codingnya berapa ini. Oke, kisi-kisinya apa ini? Kisi-kisinya.
Kisi-kisinya daftar. Ada, wah panjang toh. Nah, ini 1.700 sekian baris itu ya. Tapi ke dalam coding itu tidak ngetik satu-satu ya. Jadi copy kita kayak selesai ini. Ini Kosong nggak ini? Kosong lah Pak. membuat TR sini, Kuliah jam kemudian ke setengah bawahnya di paste. 3. Caranya seperti itu kalau Ya, saya isi aja. Barang reguler. Kemudian untuk ini apa di dalam pengertian tapi perwakilan saja. Nanti kita tidak sampai ke poin C yang fisik ya. Maksudnya tidak semuanya, atau simulasi saja. Jadi contohnya mana tadi? Excel-nya. Mana tadi Excel-nya? Format ini. Kalau ini kan sampai C pencatatan fisik ya. Fisik. Tapi bagi teman-teman yang mau yang free, yang mau nambah kodenya biar lengkap, ya silakan dilengkapi. Kalau saya nanti perwakilan aja, yang A, B, C tidak semua ya. Yang data kita perlukan kayak ini. Kalau tanggal masuk orangnya perlu identitas wajib. Riwayatnya juga nanti mungkin tidak semua sampai detail ini, mungkin yang atas dan perwakilan satu bawah gitu ya. Supaya codingnya tidak terlalu banyak. Kalau ingin komplit ya tadi 1.700 baris, baris coding ya. Nanti kalau sudah selesai UAS, kalau ada yang minta filenya tak kasih. Ya, tapi kalau yang masih pembelajaran ini coba di coding ulang dulu. Oke. Seperti itu saya kira untuk pengantar hari ini pertemuan 11 yaitu edit data, masalah dan gejala. Minggu depan kita mulai ke pembuatan sistem pengajiannya seperti apa. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada. Pak, UASnya jangan susah-susah ya, Pak. Waduh, UASnya jangan susah-susah. Soalnya maksudnya. UASnya menjadi proyek akhir ini yang tadi saya bilang DPMS sampai nanti pertemuan terakhir digabung dari satu. Pokoknya kalau setiap kita selesai praktek kok jadi nanti di UASnya mudah ya. Karena tinggal nanti memastikan apakah yang kalian praktek dari DPMS sampai terakhir itu jalan semua atau tidak. Jadi by project aja. Tidak ada CBT. Kalau kecuali kalau yang nanti kalau setelah digabung kok dengan nilai UTS kemarin masih belum tuntas, nanti remedinya kita remedi yang CBT yang di UTS itu. Kalau UASnya sudah benar dalam buat simulasi. Oke? Gitu UASnya tidak sulit. Bisa tanya kakak tingkatnya. UASnya gampang. Projectnya, bagian project. Tinggal direkam saja. Oke? Ada lagi? Adakah? Sudah ada? Sudah cukup? Saat ini belum, Pak. Belum. Oke, saya kira karena belum, nanti mau saya buka ke kemarin ya. Kita mulai Sabtu pagi aja ya prakteknya ya. Nanti bagi teman-teman yang masih kerja, tidak apa-apa semakin presensinya. Codingnya nanti kalau sudah longgar, sudah pulang dari kerjaan atau waktu istirahat, kok ingin main-main coding ya silahkan. Gitu ya. Besok pagi saya buka jam 8 untuk praktikumnya. Sekaligus nanti saya upload yang modul PPT-nya. Begitu? Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun, Pak. Saya tutup ya meetingnya.